Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada bab 3 ini kita akan membahas tentang query lanjutan. Pokok bahasan pada bab 3 ini adalah subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, dan penggunaan query dengan klausa with. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator eksis dan non-eksis, dan dapat menggunakan klausa with. Pertama, tabel yang digunakan dalam pembahasan adalah tabel departemen. Tabel departemen ini memiliki primary key yaitu departemen ID, pada pembahasan ini ada 3 buah tabel yang digunakan, yaitu tabel departemen, tabel employee yang memiliki primary key employee ID, dan foreign key department ID. Foreign key ini didapatkan dari tabel departemen. Tabel ketiga adalah tabel job history. Tentang query, apakah itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Berarti adanya klausa select di dalam seleksi berikut. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Pertama akan dijalankan dulu adalah perintah pada subquery, yaitu contohnya select salary from employees where employees ID 49, maka akan mengambil nilai salary dari employee ID yang memiliki pegawai yang memiliki employee ID 149, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Pembandingan kolom sendiri dalam subquery terdapat 2 macam, yaitu pembandingan berpasangan pairwise comparison,
subquery dan pembandingan tidak berpasangan, yaitu non-pairwise comparison subquery. Pertama, kita akan membahas pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Maka digunakan perintah pertama, kita mencari dengan perintah select manager ID department ID from employees where employees ID in 178 ke 174. Pada soal ini 178 dan 174 sebagai pencariannya. Maka perintah secara keseluruhan adalah select employee ID, manager ID, department ID, employee where manager ID, department ID, in select manager ID, department ID, from employee where employee ID in 178, 174, and employee ID not in 178, 174. Maka ini adalah perbandingan berpasangan. Adalah non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 171. Maka digunakan perintah pertama, kita cari dahulu departemen manager ID dari pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 dan 141, dan selanjutnya kita mencari departemen ID dari pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 dan 171. Maka digunakan dua select untuk non-pairwise comparison subquery. Beda dengan contoh sebelumnya yang langsung berpasangan menggunakan satu perintah select query. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Maka digunakan perintah select a.lastname, a.salary, a.department ID, b.salary from employee sebagai A, dan untuk B nya kita gunakan subquery yaitu select department ID average salary sebagai SAFOC from employee group by department ID, where dimana A department ID sama dengan B department ID dan A.salary lebih besar dari B.salary.
Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99, skalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery case. Select employee ID last name case. Perintah case di sini sama seperti perintah case pada bahasa pemrograman yang lain. Case when department ID, lalu menggunakan subquery select department ID from department where location ID 1800, then Canada as USA and kita aliaskan sebagai lokasi from employee. Pada subquery ini akan mencari departemen ID dari departemen di mana lokasi ID-nya 1800. Maka ditemukan departemen ID 20. Lainnya berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam klausa order by. Itu dengan subquery select department name for department kita aliaskan sebagai D where a.department ID sama dengan d.department ID, maka perintah secara keseluruhan sebagai berikut. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query dengan proses sebagai berikut. Pertama, ambil baris dari outer query, dijalankan inner query atau subquery dengan menggunakan nilai baris kandidat. Terus digunakan nilai dari inner query untuk kualifikasi atau diskualifikasi baris kandidat. Berikut ini penulisan dari korelasi subquery. Ini subquery outer. Berikut ini contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Select employee ID last name a.job ID from employee where 2 kurang dari. Select count from job history where employee ID sama employee ID. Ini berarti mencari pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut
sintak dari korelasi update. Contohnya, lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Maka digunakan perintah alter tabel employees at department name varchar 14. Berarti ini menambahkan kolom department name pada tabel employees. Contoh yang lain, kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Dengan perintah update employees set department name sama dengan subquery select department name from department, kita aliaskan d, where a.department id sama dengan d.department id. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini disebut dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete. Delete from tabel 1 kita aliaskan where kolom operator select ekspresi from tabel 2 alias where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee history. Maka kita menggunakan subquery select employee ID from employee history where employee ID dengan employee ID. Penggunaan operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Dari subquery, jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditentukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Exist. Contoh exist, mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Maka akan digunakan perintah exist select x from employees where manager ID sama dengan author.employees ID. Author merupakan nama alias dari employees ini, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Non-exist. Contoh penggunaan non-exist adalah untuk menambahkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Maka kita gunakan setelah where kita gunakan statement non-exist dengan perintah keseluruhan sebagai berikut, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query.
Clausewitz mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Clausewitz dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan Clausewitz di bawah untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari rata-rata pada 9 departemen. Di sini menggunakan perintah select d.department name sum (e.salary) as debt total from employee A department D, where e.department ID sama dengan d.department ID group by d.department ID. Maka di sini akan dicetak d.department, nama departemen, jumlah gaji. Di sini select sum debt total bagi count jumlah pegawai from diambil dari ini fungsi ini. Select bintang from debt cost where debt total lebih besar dari select debt AVG from AVG cost. Sekian penjelasan dari saya tentang query lanjutan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Latihan soal. Pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen
selanjutnya, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama, gunakan operator not exist. Cara kedua, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya, dan jika tidak bisa, mengapa? Maka kita bisa menggunakan perintah select first name from employees where mana yang tidak memiliki exist. Menggunakan query select first name from employees where mana manager ID dengan manager ID. Maka didapatkan hasil berikut. Yang kedua, bagaimana jika menggunakan perintah not in? Jika menggunakan not in, maka kita akan perintah sebagai berikut: select first name from employees where first name not in subquery tadi untuk mencari manajer. Maka hasilnya adalah sama, yaitu first name Stephen. Soal selanjutnya nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Maka kita bisa menggunakan perintah select first name from employees ini kita menggunakan subquery untuk form, itu select department ID average salary nama average from employees group B department ID. Kita beri nama group where mana department ID sama dengan department ID and salary kurang dari average. Subquery ini digunakan untuk mencari departemen ID dan rata-rata gaji dari tiap-tiap departemen. Bisa juga lewat ini departemen. Juga departemen. Hasilnya adalah berikut. Soal selanjutnya, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Maka untuk perintah tadi nomor 8 bisa menggunakan perintah select first name nama employee first name manager salary hire date from employees employees N where dimana department ID sama dengan department
selanjutnya, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Note, gunakan skala subquery untuk mendapatkan nama departemen